Kebutuhan manusia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebutuhan berarti sesuatu yang dibutuhkan. Maka kebutuhan manusia dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan. Pembagian atau penggolongan kebutuhan manusia ini dibagi beberapa jenis. 1. Kebutuhan manusia menurut intensitasnya. Perlu kita ketahui, ternyata kebutuhan ada intensitasnya. Nah, berdasar intensitas masih diturunkan menjadi beberapa kelompok. Mari kita lihat. Yang pertama, A. Kebutuhan mutlak. Kebutuhan mutlak mengandung arti tidak boleh tidak. Jadi kebutuhan mutlak merupakan kebutuhan yang harus segera terpenuhi. Jika kebutuhannya tidak terpenuhi, individu tersebut tidak dapat bertahan hidup. Sebagai contohnya, ialah kebutuhan makan dan minum. B. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer sering juga disebut dengan kebutuhan pokok, merupakan kebutuhan manusia akan hidup yang layak. Kebutuhan primer itu contohnya seperti pangan. Pangan merupakan kebutuhan primer yang pertama dan utama. Pangan dapat diperoleh dengan mengolah dari sumber hewani maupun nabati. Selain pangan, ada juga sandang. Sandang memiliki pengertian bahan pakaian, jadi pakaian termasuk dalam kebutuhan primer manusia. Selain sandang, ada juga papan. Papan identik dengan rumah atau tempat tinggal. Rumah atau tempat tinggal berfungsi sebagai tempat perlindungan dan tempat beraktivitas. Nah, kemudian kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder bagi individu misalnya kendaraan, sepatu, telepon, make up, dan banyak yang lain. Kemudian apa lagi? Nah, ada lagi kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan turunan berikutnya dari kelompok kebutuhan manusia berdasar intensitasnya. Biasanya kebutuhan tersier lebih cenderung pada pemuasan kebutuhan akan barang mewah yang menjadi bagian dari hiburan. Misalnya, rumah mewah, mobil sport, baju bermerek, liburan ke luar negeri, dan banyak yang lagi contohnya. Kedua, kebutuhan manusia dapat kita lihat berdasarkan waktu keperluannya. Kebutuhan berdasar waktu keperluannya di sini bukan membicarakan mengenai durasi ya. Jadi kebutuhan ini terbagi menjadi 3, yakni A. Kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak itu kebutuhan ini biasanya sewaktu-waktu muncul bersifat kritis, genting atau darurat, cenderung memaksa untuk segera dipenuhi. Sebagai contoh itu pemenuhan kebutuhan plasma darah untuk orang yang terinfeksi COVID-19 yang terjadi saat ini. Kemudian B. Kebutuhan sekarang. Hampir sama dengan kebutuhan mendesak, hanya berbeda akibatnya. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini, tidak dapat ditunda. Sebagai contohnya, kita ambil membawa orang berobat ke dokter, memberi bantuan kepada korban bencana alam sebelum mereka kelaparan. C. Kebutuhan yang akan datang. Berdasarkan waktu keperluannya, jenis kebutuhan ini merupakan yang paling toleran. Menurut sosio-budaya, kata sosio berkaitan erat dengan sosial atau kehidupan sosial masyarakat, sedangkan budaya merupakan tradisi dari masyarakat setempat. Nah, kebutuhan tersebut dibagi lagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sosial dan kebutuhan psikologis. Kebutuhan sosial itu merupakan kebutuhan individu karena kedudukannya di lingkungan setempat, sehingga ia harus berusaha menampakkan dirinya kaya atau layak disebut sebagai pemimpin. Contohnya melakukan sumbangan sosial dan melakukan sumbangan kendaraan bermotor dan lain-lain. Nah, yang kedua ada kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis itu berkaitan dengan kebutuhan rohani atau kondisi batin dari setiap individu.
Contohnya seperti kebutuhan untuk diterima oleh orang lain, kebutuhan untuk dicintai, dan kebutuhan untuk merasa aman dan dilindungi.